Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil resume yang telah saya resum tentang layanan pendidikan anak berbakat. Sebelumnya, apa sih anak berbakat itu? Anak berbakat adalah mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul dan mampu memberikan prestasi yang lebih tinggi. Nah, adapun ciri-ciri anak berbakat ini banyak sekali. Cuman salah satunya yaitu gemar membaca pada usia yang lebih muda, membaca lebih cepat dan lebih banyak, memiliki perbendarahan kata yang luas, dan juga mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Itu banyak sekali, cuma saya sebutkan salah satunya. Dan apa sih tanda-tanda anak berbakat itu? Tanda-tanda anak berbakat itu yaitu kreativitas yang tinggi dalam berpikir. Anak berbakat itu mempunyai kreatif yang lebih tinggi dari anak-anak biasanya, yaitu kemampuan untuk menemukan ide-ide baru. Tanda-tanda lainnya juga menghasilkan kemampuan memimpin yang menonjol, yaitu kemampuan yang mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan harapan kelompok. Dan tujuan anak berbakat, apa sih tujuan pendidikan anak berbakat ini? Adapun tujuan berpendidikannya anak berbakat adalah agar mereka menguasai sistem konseptual yang penting sesuai dengan kemampuan anak berbakat ini, memiliki keterampilan yang menjadikan dirinya dan kreatif serta mengembangkan kesenangan dan kegairahan belajar untuk berprestasi. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya bakat seseorang. Salah satunya keadaan lingkungan seorang, karena keadaan anak berbakat sangat mempengaruhi si anak berbakat tersebut. Yang kedua tuh keadaan dari diri orang itu sendiri, seperti minatnya terhadap suatu bidang, keinginannya untuk berprestasi, dan untuk mengatasi kesulitan atau meringankan yang mungkin timbul. Yang ketiga itu tingkat kecerdasan anak berbakat ini. Kecerdasan ditentukan baik oleh bakat bawaannya maupun oleh faktor lingkungan yang pernah diperoleh seseorang, terutama tahun-tahun pertama dari kehidupan mempunyai dampak terhadap kecerdasan seseorang. Itu tentang layanan anak berbakat. Terus ada tantangan pelayanan pendidikan anak berbakat di masa depan. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan sebagai tantangan pelayanan pendidikan anak berbakat ini di masa periode yang kedepannya, yaitu dukungan finansial dari di Indonesia yang belum memadai, sehingga sangat diperlukan sumber dana baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Terus perlunya perkembangan organisasi pemerintah kepada anak bakat ini untuk menjadikan masalah keberbakatan di Indonesia. Contohnya menjadikan masalah keberkatan ini menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal, sehingga ada direktorat yang membawahi masalah seleksi, pelatihan, kurikulum, program, dan personalia. Jadi ini dia tentang hal-hal yang harus kita perhatikan tentang pelayanan pendidikan anak berbakat. Terus ada strategi pengembangan pelayanan pendidikan anak berbakat, yaitu penyediaan, pengadaan, dan peningkatan kemampuan yang berkualitas. Dan yang kedua, proses pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, adanya frekuensi penelitian yang cukup dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu sosialisasi ke mancanegara tingkat internasional. Jadi itu dia tentang layanan anak berbakat, layanan pendidikan anak berbakat. Semoga presentasinya bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan presentasi saya yang telah saya resum tentang pengertian dan bimbingan konseling ataupun tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Jadi sebelumnya, konseling itu yaitu merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara. Konseling oleh seorang konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau bisa disebut dengan konseli. Jadi dengan tujuan agar si konseli dapat mencapai pemahaman
yang lebih baik terhadap dirinya dan dapat mengatasi masalah yang telah dihadapi oleh yang telah terkena masalah ini. Jadi adapun perkembangan bimbingan dan konseling mengalami perkembangan dalam rentang beberapa tahun. Sejarah mencatat bahwa pada awal dekade 1960-an gitu, beberapa LPTK mendirikan jurusan yang untuk menyiapkan konselor yang dinamakan jurusan bimbingan dan penyuluhan ini. Jadi ruang lingkup bimbingan dan konseling ada bimbingan pribadi sosial, ada bimbingan belajar, ada bimbingan karir. Terus apa sih visi dan misi dari bimbingan konseling ini? Adapun misi bimbingan konseling yaitu mendidik individu atau kelompok melalui pengembangan perilaku efektif sampai dengan normatif dalam kehidupan keseharian dan terkait dengan masa depan. Misi itu tentang misi pendidikan. Kalau misi pengembangan yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi individu ke arah perkembangan yang lebih optimal. Adapun misi pengentasan masalah yaitu membantu dan memfasilitasi pengentasan masalah yang dihadapi individu mengacu pada kehidupan sehari-hari yang lebih efektif. Nah, ruang lingkup bimbingan dan konseling ini kan ada bimbingan pribadi sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Jadi bimbingan pribadi sosial itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial, konseli, dan mewujudkan pribadi yang menyesuaikan diri dengan lingkungan secara baik. Adapun bimbingan belajar atau bisa disebut dengan akademik, yaitu bimbingan belajar untuk membantu konseli mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan baik maupun dasar maupun pembentukan pribadi yang berkaitan dengan hal-hal akademik. Yang ketiga itu tentang tadi bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan bimbingan untuk membantu konseli dalam merencanakan, mengembangkan, dan memecahkan masalah-masalah karir. Nah, itu tadi tentang ruang lingkup bimbingan dan konseling, teman-teman semua. Jadi cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa dimengerti kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.